Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atifah Liora Kasma dengan NIM C0CM021026. Baiklah, di sini saya akan berpresentasi dengan mata kuliah akuntansi perpajakan. Materi pembahasan saya yaitu aspek fiskal dari aset lancar berupa piutang usaha dan persediaan. Baiklah, di sini yang pertama adalah konsep pajak PPN yang timbul dari piutang. Di sini saya akan menjelaskan pengertian PPN lebih awal, yaitu PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi dalam negeri oleh wajib pajak, orang pribadi, badan, dan pemerintah. Dalam penerapannya, badan atau perorangan yang membayar pajak ini tidak wajib untuk menyetorkan langsung ke kas negara, melainkan lewat pihak yang memotong PPN. PPN masuk pada hakikatnya adalah piutang karena PPN yang dibayar dapat diklaim ke negara. Seluruh pajak, keluaran, dan pajak masukan selama sebulan diperhitungkan dalam STP masa PPN. Objek PPN yang dikenakan pajak penambahan nilai atau bisa disebut dengan objek PPN adalah yang pertama, yaitu penyerahan barang kena pajak atau BKP dan jasa kena pajak JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Yang kedua, impor barang kena pajak. Yang ketiga, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang keempat, pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang kelima, ekspor barang kena pajak berwujud atau tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak. Tarif PPN. Tarif PPN menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 pada Pasal 7 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (UU PP) HPP pada bab selanjutnya, Pasal 7 Ayat 1. Yang pertama, tarif PPN pajak pertambahan nilai adalah 11%. Yang kedua, tarif PPN pajak penambahan nilai 12%, paling lambat 1 Januari 2025. Yang ketiga, perubahan tarif PPN pajak pertambahan nilai diatur dalam PP bersama DPR dalam RAPBN. Kemudian, pada undang-undang baru tersebut, disebutkan bahwa barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan masyarakat banyak, jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pendidikan, jasa pelayanan sosial mendapatkan fasilitas pembebasan PPN. Baiklah, selanjutnya ada perlakuan pajak pada piutang tak tertagih. Pada prinsipnya, pembebanan piutang tak tertagih dalam laporan laba rugi, perusahaan diperbolehkan baik secara akuntansi maupun secara fiskal. Namun, wajib pajak perlu memperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi secara fiskal untuk menghindari dilakukannya koreksi fiskal oleh otoritas pajak atas pembebanan piutang tak tertagih. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi agar piutang yang nyata
tidak dapat ditagih boleh dibebankan sebagai biaya, antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah telah dibebankan sebagai biaya dari laporan laba rugi komersial. Dan yang kedua, wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang nyata tidak dapat ditagih kepada Ditjen Pajak berbentuk hard copy dan soft copy. Peraturan tersebut untuk pencadangan atau pembentukan cadangan piutang secara umum, piutang tak tertagih menurut perpajakan dibolehkan sesuai dengan Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang PPH. Selanjutnya ada perlakuan pajak pada persediaan. Pengertian persediaan menurut Kiyosho dan Weigand pada tahun 1995, persediaan adalah pos harta yang ditahan untuk dijual dalam kegiatan usaha yang bisa atau barang yang dikonsumsi dalam produksi barang yang akan dijual. PASK 14 persediaan adalah aset. Yang pertama, tersedia untuk dijual dan kegiatan usaha normal. Yang kedua, dalam proses produksi dan atau dalam perjalanan. Dan yang ketiga, atau dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Nah, di sini akan saya jelaskan ada jenis-jenis persediaan. Persediaan dapat dikelompokkan menurut jenis dan posisi barang tersebut di dalam urutan pengerjaan produk, yaitu yang pertama persediaan bahan baku, yang kedua persediaan bagian produk, dan yang ketiga persediaan barang jadi. Dalam Undang-Undang PPH Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 10 Ayat 6 dijelaskan bahwa sistem pencatatan yang diperkenankan adalah sistem pencatatan perpetual. Penilaian pemakaian persediaan untuk perhitungan PPH ada dua, yaitu metode rata-rata dan metode FIFO. Baiklah, di sini dapat kita simpulkan bahwa PPN masukan pada hakikatnya adalah piutang karena PPN yang dibayar dapat diklaim ke negara. Akun pajak masukan ada bagian kredit dalam jurnal akuntansinya, berbeda dibanding dengan jurnal PPN untuk transaksi keluaran. Pencatatan jurnal PPN masukan terdiri atas dua, yaitu PPN masukan yang dapat dikredit dan jurnal PPN masukan yang tidak dapat dikredit. Seluruh pajak keluaran dan pajak masukan selama sebulan diperhitungkan dalam STP masa PPN. Jika PK lebih besar dari PM, maka PKP masih harus membayar selisihnya ke kas negara. Baiklah, hanya ini dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penulisan dan perkataan, dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat malam dan sampai jumpa.